Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa likulli ma'nan lafdzun. Dan tidak setiap makna itu punya lafaz. Tidak setiap makna punya lafaz. Kalau lafaz pasti punya makna ya. Lafaz pasti punya makna. Makna belum tentu punya lafaz. Bodonek-onek dalam arti tapi tak tahu semua ayat berarti kan ada makna tak ada lafaz lah. Katanya ma yu'abbiru an ulaka maqali. Artinya tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan ketinggian martabatmu. Badil lafdu di kulli ma'nan muhtajin ilan lafzi. Nah, lafaz itu adalah untuk setiap makna yang memang membutuhkan lafaz. Lafaz itu adalah untuk makna yang memang memerlukan lafaz. Makna yang tidak memerlukan lafaz ya tak perlu dilafazkan. Mana buktinya bahwa ada makna tak punya lafaz? Fa inna anwa'ar rawaihi, sesungguhnya berbagai macam bau ma'a kasratiha jiddan, dengan banyaknya sekali ma'a kasratiha jiddan ya. Laisa laha alfadun, ialah tidak ada bagi anwa'ur rawahi adapun lafaz. Macam-macam bau yang memang sangat banyak itu tidak punya lafaz. Mun bau nak kentok apa lafaznya? Bau nak pacaran apa ya kan? Kenapa? Sebab diadamin dibatiha, karena tidak terukurnya anwa'ur rawaih itu. Ya, semuanya namanya bau ya kan. Wa yudallu 'alaiha bitakyid, dan ditunjukkan 'alaiha apa atas anwa'ur rawaih cukup ditunjukkan dengan qayyid ya kan. Ya bau nak pacaran, bau nak apa, bau nak ada takyid kan. Karoi hati kata, misalnya roi hati kata, baunya anu. Falaisat muhtajatan ilan al-fatih, maka anwa'ur rawaih itu tidak butuh kepada lafal-lafal. Wa kadzalika anwa'ul alami, demikian pula macam-macam penyakit. Ada juga yang ada namanya, tapi banyak juga yang tidak ada namanya. Sakit perut ada namanya kan. Mun sakit taot apa, sakit petes ya kan. Sakit sopoh ya kan. Wa bal, adapun bal huna di sini, bal di kulli makna itu bal apa itu? Adalah intiqadiyatun la ibtadiyatun. Wal muhkamu minan lafzi al muttadihul ma'na min nassin aw zahirin, wal mutasabihu minhu masta'sarallahu ay ikhtassa bi ilmihi falam yattabih lana ma'na. Ini Musannif sedang membagi lafal kepada dua, muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu, lafal muhkam itu apa? Lafal mutasyabih itu apa? Lafal muhkam adalah lafal yang jelas maknanya, baik itu nas maupun itu dhahir. Jadi lafal ada dua, ada muhkam, ada mutasyabih. Muhkam ada dua, ada yang nas, ada yang dhahir. Jadi nas itu muhkam, dhahir juga muhkam. Ini versi mutakallim ini.
bukan versi Hanafiyah. Wal mutasabihu minhu, adapun mutasabih daripada lafal adalah mastaksarallahu bi ilmihi, adalah lafal yang mana Allah mengkhususkan diri untuk mengetahuinya. Adalah lafal yang maknanya dimonopoli oleh Allah. Khusus Allah tentang apa itu maknanya. Prerogatif Allah, ya kan? Ikhtisasullah. Berhubung lafaz itu maknanya hanya khusus Allah, falam yabtadi lana maknahu. Konsekuensinya maknanya tak jelas. Kalau mau disamakan mutasabih itu apa? Malam yabtadi lana maknahu, ya kan? Penyebabnya di annahu istaksarallahu bi ilmihi, ya kan? Lalu posisinya mujmal itu di mana? Biasanya kan ada muhkam, ada mujmal, ada mutasabih. Nampaknya mujmal ini posisinya ada di antara muhkam dan mutasabih. Lafaz mujmal ketika bisa diketahui maknanya karena ada korina-korina, maka tergolong muhkam. Ketika mujmal itu tidak bisa ditemukan apa maksudnya, maka tergolong mutasabih. Wa qad yutli'u ay Allahu alaihi ba'du asfiyaihi. Kadang Allah Ta'ala memperlihatkan alaihi atas mutasabih, memperlihatkan ba'du asfiyaihi kepada sebagian hamba-hamba pilihan Allah. Asfiya ini jamak dari sofiyun, ya. Asfiya nabiyun anbiya, ya. Waliyun awliya, sofiyun asfiya. Meskipun mutasabih itu maknanya pada dasarnya dimonopoli oleh Allah, tapi kadang Allah Ta'ala memberitahu maknanya kepada sebagian hamba-hamba pilihannya. Idza mani amin dzalik, karena ya apa salahnya Allah memperlihatkan itu? Namanya min dzalik. Minhu al-ayat, ialah termasuk mutasabih ayat-ayat wal ahadisu dan hadis-hadis fi thubutis sifati lillahi, tentang tetapnya sifat-sifat bagi Allah. Tentang sifat-sifat bagi Allah, al-muskilatu atau al-muskilati. Kalau dibaca al-muskilatu jadi sifat dari ayat dan ahadis, ya kan? Kalau dibaca al-muskilati jadi sifat dari as-sifati. Hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah yang muskil, hadis-hadis atau ayat-ayat itu, atau yang muskil sifat-sifat itu, muskil ala qaulis salafi, berdasarkan kaul salaf. Kaul salaf bitafwidi maknaha, dengan bitafwidi ini jar majrurnya bertaalluk kepada qaulis salaf. Ala qauli ta'alluq kepada al-muskilah. Yang mana ulama salaf punya pendapat bitafwidi maknaha, dengan menyerahkan maknanya ayat-ayat dan hadis-hadis itu diserahkan sepenuhnya ilahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kama sayati, seperti yang akan datang, ma'a qaulil khalafi, di samping pendapat ulama khalaf,
yang mengatakan bitakwiliha dengan mentakwil ayat dan ahadis, bitakwiliha jar majrurnya bertanduk kepada qaulil khalaf fi usuluddin, di dalam usuluddin. Fi usuluddin jar majrurnya bertanduk kepada sayati, akan datang fi usuluddin, ya kan? Nanti di belakang kan ada usuluddin, seperti yang akan datang di dalam abwab usuluddin nanti di belakang, ya kan? Artinya menghadapi ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat ada dua thariqah, thariqatus salaf dan thariqatul khalaf, ya. Thariqatus salaf adalah tafwid, sedangkan thariqatul khalaf adalah takwil. Yang dimaksud salaf adalah para ulama yang hidup dalam 3 abad pertama Hijriah, itu salaf, ya. Sahabat itu salaf, tabi'in salaf, tabi'in salaf. Al-a'immatul arba'ah itu salaf, ya. Karena masih di dalam 3 abad yang pertama. Mereka adalah tafwid, menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Saya tak mau ikut-ikut apa itu maksudnya. Sedangkan khalaf adalah mentakwilnya. Wa kullu nafsin awhamat tasbiha, baru itu dalam Jauharut Tauhid itu. Wa kullu nafsin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tansiha. Tidak ada, bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang salah, baik tafwid maupun takwil. Tapi sebenarnya tafwid itu adalah takwil juga, ya kan? Takwil. Akan tetapi takwilnya adalah takwil ijmali. Takwil ijmali. Takwil ijmali itu artinya apa? Misalnya yadullahi fawqa aydihim. Mereka mengatakan bahwa ayat ini makna zahirnya tidak dimaksudkan. Makna al-zahiru ghairu muradin, ya kan? Tanpa hendak menentukan apa makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud Allah yang tahu. Itu kan takwil juga sebenarnya. Tapi takwil ijmali. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita turun ke langit dunia. Nuzul di sini makna hudzahiru ghairu muradin, ya kan? Ghairu muradin. Apa yang dimaksud? Tak tahu, itu Allah yang tahu. Itu kan takwil ijmali, ya kan? Kalau takwil tafsiri itu yang khalaf itu, yad itu makna hudzahiru ghairu muradin, akan tetapi maknanya adalah kekuasaan. Itu berarti takwil tafsiri. Kalangan yang anti takwil adalah kalangan Salafi Wahabi, ya kan? Itu yang anti takwil. Mereka mengatakan nusbitu ma asbatahullahu ta'ala. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala berfirman yadullahi fawqa aydihim, kita nusbitu al-yadadillah, ya kan? Yadadillah. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, ya kita nusbitu an-nuzula lillahi ta'ala, ya kan? Tak perlu takwil. Dijawab Allah Ta'ala sebutnya la yusbitu Allah Ta'ala al-yadadi nafsihi wa innama adhafahu li nafsihi, menyandarkan yad kepada dirinya. Idhofah dan isbat itu beda adanya. Isbat dan idhofah itu beda. Tapi bahwa takwil itu perlu, tak bisa diingkari, ya? Tak bisa diingkari. Kalau seperti hadis Nabi, hadis qudsi, maridtu falam ta'udni, aku sakit, kenapa engkau tidak
menjenguk aku. Apa maksudnya itu? Masa Allah Ta'ala sakit? Ya. Anta Rabbi kaifa a'udzuka, engkau Tuhanku bagaimana? Tak mungkin itu kalau tak ditakwil, kan? Tak mungkin. Maritu falam ta'udni. Maksudnya maritu artinya salah seorang hambaku sakit. Kenapa engkau tidak menjenguk dia? Kalau engkau menjenguk dia, kamu akan bertemu aku di situ. Wa hadzal istilahu ma'khudun min qaulihi ta'ala. Adapun istilah ini adalah diambil dari firman Allah Ta'ala, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Di antara Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat merupakan ummul kitab, induk kitab. Dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, itu ummul kitab. Selain ayat muhkamat ada ayat mutasyabihat. Al-muhkamatu tahkumu 'alal mutasyabihat. Atau istilah lain, raddul mutasyabihat ilal muhkamat, mengembalikan mutasyabihat kepada muhkamat. Ayat yang paling muhkamat adalah laisa kamitslihi syai'un, itu kan muhkamat. Untuk memaknai ayat-ayat mutasyabihat, maka rujukannya adalah ayat muhkamat. Rujukannya adalah ayat muhkamat. Nuzul itu nuzul dengan makna yang zahir kan mustahil bagi Allah. Nuzul itu apa artinya nuzul? Adalah intiqal min makanin ila makanin. Ada muntaqal minhu, ada muntaqal ilaihi. Pindah dari aras ke langit dunia. Asalnya aras penuh terisi Allah, ya. Ketika Allah turun ke ke langit dunia, kan aras kosong dari Allah, kan. Sekarang yang berisi Allah adalah langit dunia. Itu kan mustahil. Mustahil itu kan fisik yang begitu jisim. Qala al-Imamu Ar-Razi. Ibnu Abbas sendiri adalah orang yang mendapatkan doa langsung dari Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kan berarti ta'wil. Qala al-Imam Ar-Razi fil Mahsul. Wal lafdhu asy-syai'u bainal khawas wal awami. Khawas asalnya khawasisu, awami asalnya awamimu, ya kan? Khawas ini jamak dari khassatun, awam jamak dari ammatun. Adapun lafal yang populer di kalangan khawas dan awam, la yajuzu adalah tidak boleh an yakuna ada apa lafal itu maudu'an ia dari diletakkan di maknan khafiyyin ila alal khawasi, diletakkan untuk suatu makna yang samar. Ini ada khafiyyin, ya, yang samar kecuali tak samar atas orang-orang khawas. Lafal yang populer, ya kan, di kalangan khawas dan awam, tidak boleh lafal itu diletakkan untuk suatu makna yang samar, yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang khawas.
Kenapa tidak boleh limtina'i takhutubi wairihim minan awami? Karena tak mungkinnya terjadi audiensi selain khawas dari kalangan awam bertakhutub bima huwa khafiyun alaihim, takhutub dengan sesuatu yang samar atas wairi awam, wala la yudrikunahu, yang mereka tak fahamhu kepada lafaz-lafaz yang memang hanya beredar di kalangan orang khawas tak masalah kalau diletakkan untuk makna yang sama, tak apa-apa. Ini masalahnya lafaz itu adalah sa'i baina al-khawas wal awam. Kama yaqulu minal mutakallimina musbitul hal. Sebagaimana mengatakan siapa musbitul hal dari kalangan mutakallimin. Musbitu ini jama', asalnya musbituna, ya kan. Karena jadi mudhaf namanya dibuang, musbitul hal. Dari kalangan mutakallimin ada yang mengakui adanya apa yang disebut dengan hal, ya kan. Apa hal itu? Ay al-wasitati bainal mawjud wal ma'dum. Ada sesuatu, pembagian ada mawjud, ada ma'dum. Ada sesuatu yang tidak mawjud tapi juga tidak ma'dum. Itu yang namanya hal. Mereka yang mengakui adanya hal disebut musbitul hal. Musbitul hal. Contohnya sebagaimana dikatakan oleh musbitul hal dari kalangan mutakallimin, kama saya fi awakhir kitab. Apa mereka bilang? Apa mereka? Al harakatu ma'nan tujibu harkat taharrukat dzati ayin jismi. Adapun harka ini termasuk lafal yang sa'i baina al khawas wal awam, harkat. Gerak kan? Gerak itu apa maknanya? Makna tujibu taharrukat dzat. Harka itu adalah makna substansi yang menyebabkan bergeraknya zat. Ini kan luwet definisi seperti ini. Fa inna hadzal ma'na khafiyyut ta'akkudi 'alal awami. Sesungguhnya makna seperti ini adalah sulit difahami oleh kalangan awam. Oleh karena itu fala yakunu, maka tidak ada apa hadzal makna. Makna harakatis sa'i adalah maknanya harkah yang populer bainal jami'i, di antara semua orang. As-sa'i ini menjadi sifat dari harkah, ya. Harkah. Mestinya as-sa'iati. Apa tidak jadikan sifat dari makna? Ya enggak. Makna harakati as-sa'i'ah. Karena yang populer adalah lafaznya, bukan maknanya. Wal makna adz-dzahiru lahu adalah taharrukud dzat. Makna yang zahir bagi harkat adalah taharrukud dzat. Ma hiyal harkatu? Al harkatu hiya taharrukud dzat. Kan gampang, ya.